Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Finance Forensic Squad bersama saya Muhammad Fauzi dan rekan saya Muhammad Musa. Saya Randra Sukmavandana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Audit Investigatif sebagai upaya penguatan tata kelola keuangan. Di sini kami akan mengajak masuk ke dalam sebuah kasus. Pada kasus ini, terdapat penyimpangan meliputi harga yang tidak independen, pengaturan pemenang tender, serta kelalaian dalam penerimaan barang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam kasus tersebut. Dalam sebuah rumah sakit daerah menganggarkan alat kesehatan canggih berupa magnetic resonance imaging dan computed tomography scan dengan nilai sebesar 25 miliar. Tentu harapannya besar untuk alat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun kenyataannya berbeda. Alat tersebut baru digunakan beberapa bulan lalu mulai timbul masalah dan akhirnya rusak total. Di titik ini muncul satu pertanyaan penting, apakah ini sekedar kegagalan teknis atau ada sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal? Ketika kita telusuri lebih dalam, rangkaian kejadian dalam kasus ini justru menunjukkan pola yang sangat tidak wajar. Proses dimulai sejak akhir tahun 2004 ketika Direktur Rumah Sakit Daerah mengusulkan pengadaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sini kita sudah melihat adanya kedekatan antara fungsi teknis dan fungsi penganggaran. Kemudian masuk ke tahap penyusunan harga itu sendiri. Secara prinsip, harga ini seharusnya disusun berdasarkan data pasar yang ada dan independen. Namun dalam kasus ini, harga tersebut justru disusun setelah adanya permintaan penawaran kepada suatu pihak tertentu dengan nilai 24,95 miliar rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah harga tersebut benar-benar mencerminkan kondisi pasar atau sudah diarahkan sejak awal. Proses kemudian berlanjut ke tahap pelelangan melalui sistem elektronik. Secara sistem ini terlihat transparan, bukan? Namun dalam praktiknya terdapat dokumen peserta yang diragukan keabsahannya, tetapi tetap dinyatakan lolos dalam tahap evaluasi. Dan yang paling menarik, perusahaan yang akhirnya memenangkan tender itu memberikan penawaran sebesar 24,92 miliar rupiah. Tentunya angka ini yang hampir identik dengan harga perkiraan itu sendiri. Lebih jauh lagi, pihak yang memberikan penawaran itu tadi awalnya ternyata memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan pemenang. Ini bukan sekedar kebetulan belaka. Setelah kontrak itu ditandatangani dan barang dikirimkan, tahap penerimaan dilakukan tanpa pengujian teknis yang memadai. Pejabat yang bertanggung jawab tetap menandatangani berita secara serah terima. Beberapa bulan kemudian, antara Juli hingga Agustus 2005, alat tersebut mulai mengalami gangguan dan akhirnya tidak dapat digunakan sama sekali. Bahkan muncul dugaan bahwa alat tersebut adalah barang rekondisi atau barang yang rusak dan diperbaiki kembali. Tidak berhenti di situ, melalui sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system, terdapat informasi bahwa pejabat terkait menerima sejumlah uang dari pihak penyedia. Jika seluruh rangkaian ini kita satukan, apa yang akan terjadi, siapa yang terlibat, kapan berlangsung, di mana terjadi, mengapa dilakukan, dan bagaimana caranya, dan berapa dampaknya, maka terlihat jelas bahwa ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ini adalah pola yang sangat terstruktur. Untuk memastikan hal tersebut, kami di sini melanjutkan dengan prosedur audit investigatif yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan bukan sekedar audit biasa, melainkan audit investigatif yang bertujuan untuk membuktikan adanya penyimpangan. Tahap pertama yaitu penyusunan rencana audit investigatif. Fokus pemeriksaan diarahkan pada seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan harga, perkiraan itu sendiri, serta proses pelelangan, hingga penerimaan barang dari kondisi setelah digunakan. Dari fakta dalam kasus tersebut, terdapat beberapa titik rawan yang menjadi perhatian utama, yaitu penyusunan harga yang tidak independen, proses evaluasi yang tidak objektif, serta penilaian barang tanpa pengujian teknis. Tahap kedua adalah pengumpulan bukti. Pemeriksaan dimulai dari dokumen perencanaan untuk melihat apakah pengadaan benar-benar berdasarkan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis harga perkiraan sendiri yang bernilai Rp 24
24,95 miliar yang dalam kasus ini hanya bersumber dari satu penawaran. Selanjutnya, dokumen lelang dianalisis, ditentukan bahwa perusahaan pemenang memberikan penawaran sebesar 24,92 miliar yang sangat dekat dengan harga perkiraan. Kedekan ini menjadi indikasi kuat bahwa harga tidak terbentuk secara kompetitif. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali proses pengambilan keputusan serta penerusan aliran dana berdasarkan informasi dari sistem pelaporan pelanggaran. Tahap ketiga adalah pemeriksaan fisik terhadap alat. Faktanya bahwa alat mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari 3 bulan menjadi indikator penting dalam proses ini. Oleh karena itu, dilakukan pengujian terhadap spesifikasi teknik, kondisi komponen, serta kemungkinan bahwa alat tersebut merupakan barang rekondisi. Tahap berikutnya adalah evaluasi bukti. Seluruh bukti yang telah dikumpulkan dihubungkan satu sama lain, hubungan antara pemberi penawaran awal dan penawaran tender, kedekatan nilai harga, serta kelalaian dalam penerimaan barang menunjukkan pola yang saling menguatkan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kerugian negara dengan nilai kontrak sebesar 24,92 miliar apabila alat ini dapat digunakan. Apabila alat ini tidak dapat digunakan, maka kerugian negara sebesar 24,92 miliar. Namun, apabila alat tersebut memiliki nilai lebih rendah, misalkan 10 miliar, maka kerugian negara sebesar 14,92 miliar. Dengan demikian, audit investigatif tidak hanya menemukan penyimpangan, tetapi juga membuktikan dan mengukur dampak secara nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan yang terjadi secara sistematis dalam proses pengadaan. Penyimpangan tersebut meliputi penyusunan harga yang tidak independen, pengaturan pemenang tender, konflik kepentingan, serta kelalaian dalam penerimaan barang. Kerusakan alat dalam waktu singkat semakin memperkuat dugaan bahwa barang tidak sesuai spesifikasi. Dari sisi analisis, pendekatan yang digunakan mengintegrasikan audit keuangan dan audit investigatif, sehingga tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana pola penyimpangan tersebut berlangsung. Kesimpulan utama kami adalah bahwa kasus ini mengandung indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum serta perbaikan sistem pengendalian internal, khususnya dalam proses perencanaan, evaluasi, dan penerimaan barang. Sebagai penutup, audit investigatif bukan hanya alat untuk mengungkap kesalahan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Mungkin itu saja dari kesimpulan yang telah kami analisis. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.